Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman biologi otak. Di antaranya pengertian, struktur, bagian-bagian pada otak beserta fungsinya dan gambar otak. Rangkuman otak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian otak. Pengertian otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 Celcius dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak juga merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong tubuh sehat juga. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh. Struktur otak. Otak manusia terbentuk atas dua sel, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron atau bisa disebut dengan sel pelapis neuron. Sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Neuron membawa informasi tersebut dalam bentuk potensial aksi. Nah, antara neuron yang satu dengan neuron yang lain saling terkait sehingga dapat diibaratkan sebagai rantai yang tidak pernah terputus. Neuron yang satu akan membawa informasi berupa potensial aksi ke neuron yang lainnya dengan turut serta membawa bahan kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Transmitter ini dibawa dan dikirimkan melalui sinapsis, suatu celah antara neuron. Manusia atau bahkan makhluk hidup lain memiliki ratusan bahkan jutaan neuron yang saling terkait untuk membawa segala macam informasi ke otak. Bagian-bagian otak secara umum, otak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, batang otak atau brainstem, dan sistem limbik. Namun, dalam bagian besar tersebut masih terbagi menjadi bagian-bagian kecil lagi. Berikut penjelasannya. 1. Otak besar. Sesuai dengan namanya yaitu otak besar. Otak besar merupakan bagian yang terbesar pada otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, dan bahkan berbicara. Kecerdasan seseorang juga turut diukur berdasarkan kemampuan otak. Otak besar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu lobus frontal. Lobus frontal yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. Lobus temporal memiliki hubungan dengan perilaku manusia, seperti kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol, perasaan, seks, dan kemampuan berbahasa. Lobus parietal adalah sebagian otak besar yang berada di tengah. Lobus varietal berhubungan dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain-lain. Lobus occipital. Lobus occipital adalah bagian otak besar yang terletak paling belakang. Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan visual manusia, sehingga tubuh
tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. Nah, lobus temporal adalah bagian otak besar yang berada di bagian samping kiri dan kanan. Otak temporal berhubungan dengan suara verbal manusia. Sehingga dengan adanya lobus temporal ini, manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Nah, yang kedua, otak kecil. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher di bagian atas otak kecil. Memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerakan koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap posisi tubuh. Nah, tanpa ada otak kecil, gerakan manusia menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas. Nah, yang ketiga, batang otak. Batang otak adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas, memanjang sehingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses ginjal, dan lainnya yang vital bagi manusia. Nah, oleh karena itu, di dalam medis dikenal dengan mati batang otak, yaitu sesuatu keadaan cederanya batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati biologis. Nah, batang otak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu otak tengah. Otak tengah adalah bagian batang otak yang menjadi penghubung antar otak besar dan otak kecil. Nah, otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan pada manusia. Medula oblongata adalah titik awal dimulainya saraf yang akan menuju ke tulang belakang sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh. Medula oblongata berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis organ-organ manusia. Nah, pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah medula oblongata dan mengatur serta meneruskan segala informasi ke bagian otak yang lainnya. Dan yang keempat, sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, korteks limbik, dan hipokampus. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia, pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, pusat dorongan seks, dan masih banyak lagi. Bahkan Ledoux menginstilasikan sistem limbik sebagian tempat duduk bagi segala nafsu manusia, tempat penghargaan, kejujuran, dan tempat bermuaranya cinta dan benci. Nah, fungsi otak sebagai pusat regulasi untuk melakukan aktivitas atau bergerak, kognitif mampu membuat perencanaan, mampu menyelesaikan masalah, memberikan penilaian, merangsang kreativitas pada manusia, mengontrol perasaan, mengontrol perilaku yang berhubungan dengan seksual, dan juga mampu berbahasa secara umum. Nah, berikut ini adalah fungsi otak secara umum. Sebagai alat sensor terhadap perasaan, contohnya adalah tertekan atau tekanan, merespons sentuhan, dan menghasilkan rasa sakit. Sebagai alat untuk menerjemahkan verbal sehingga seseorang mampu mendengar, mampu menangkap dan memaknai informasi, dan mampu menangkap bahasa dan bentuk suara.
Nah, sebagai pusat pengatur gerakan koordinasi antar otot tubuh dan pengaturan keseimbangan, sehingga seseorang dan akan dapat bergerak sebagaimana mestinya dan tidak terjatuh. Nah, sebagai pusat masuknya informasi visual untuk diterjemahkan dalam bentuk penglihatan yang sesuai dengan aslinya, berfungsi dalam penerjemahan visual manusia seperti menggerakkan bola mata, membesarkan atau mengecilkan pupil mata sesuai cahaya yang masuk, dan juga mengatur gerakan tubuh manusia. Nah, merupakan pengontrolan terhadap fungsi otomatis otak seperti mengatur detak jantung, mengatur sirkulasi peredaran darah di dalam tubuh manusia, mengatur pernapasan, dan juga mengatur sistem pencernaan manusia, menghasilkan perasaan, pengaturan emosi, pengaturan produksi hormon seperti fungsi hormon testosteron. Nah, memelihara homeostasis, menciptakan rasa haus, menciptakan rasa lapar, menciptakan keinginan tentang seks, merangsang perasaan untuk senang, mengatur metabolisme tubuh, dan juga mengatur memori jangka panjang manusia sebagai penjaga tubuh baik dalam keadaan tertidur atau terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.